Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat hidup. Semoga kita dijauhi dari wabah penyakit virus corona ini dan dilindungi dari segala penyakit. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Agus Dambaroza. Saya dari Prodi Siasat Syariah 3A. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk ujian akhir semester mata kuliah peradilan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mengambil judul yaitu peradilan tindak pidana korupsi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada berbagai jenis kejahatan yang cukup merajalela di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi yang semakin tahun semakin meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sehingga dibentuklah suatu lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah sebuah penyalahgunaan atau penyelengan uang negara bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun orang lain. Korupsi ini seakan-akan menjadi budaya yang harus dilakukan baik itu oleh kalangan pejabat negara sampai masyarakat biasa. Secara normatif, ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berbeda seperti kepolisian, kejaksaan, dan bahkan oleh pemerintah dibentuk lembaga khusus menangani kasus-kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut semua memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penegakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sehingga seolah-olah ada tumpang tindih dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikan dan penuntutannya. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungannya, serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain-lain, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 016 019 PUU 4 2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, perlu pengaturan mengenai pengadilan tindak pidana korupsi dan suatu undang-undang tersendiri. Pengadilan tindak pidana korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota yang akan dilaksanakan secara bertahap, mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali, berdasarkan undang-undang ini, pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan pada setiap ibu kota provinsi. Dalam undang-undang ini diatur pula mengenai hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc yang persyaratannya pemilihan dan pengangkatan yang berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi, antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat undang-undang berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Antara lain mengenai keberadaan hakim ADHOC. Hakim ADHOC yang telah diangkat berdasarkan undang-undang sebelum undang-undang ini berlaku tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5 tahun bersamaan dengan masa jabatan hakim ADHOC yang diangkat berdasarkan undang-undang ini. Aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, juga menjadi sebabnya adalah belum adanya kerjasama internasional yang memadai dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.